Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelum kita melaksanakan sholat fardu asar berjamaah, kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada sore hari ini masih disampaikan oleh Ustadz Akil Ali SAG. Kepada Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, dan bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kelima kita lanjutkan. Taat di dalam batin kita itu ada namanya syukur. Kita diberikan oleh Allah nikmat, jangan lupa kita mensyukurinya. Ada nikmat yang diberikan Allah berupa kesehatan, maka kita gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah itu berupa harta benda, maka kita pun juga menghitungnya. Apakah harta yang diberikan yang sebanyak untuk aku semua? Ternyata tidak. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka yang banyak itu ternyata ada punya orang. Ada yang sa'il, ada yang mahrum. Siapa itu sa'il dan mahrum? Orang miskin. Orang miskin ada dua. Orang miskin yang minta-minta. Ada orang yang miskin tapi dia tidak meminta-minta, dia menjaga dirinya, menjaga marwah dirinya, dia tidak minta-minta, tapi hendaknya orang yang diberikan kelebihan itu paham, ini orang miskin nih, tapi dia jaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Ada juga yang tak menjaga kehormatan dirinya, yang minta-minta. Jika engkau pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambah-tambah terus nikmat dan tidak Allah azab. Selalu ayat itu kita baca surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur nikmatku, kata Allah, aku tambah nikmat. Tapi apabila engkau kufur, kau ingkar, azabku yang akan menimpa pada engkau. Kalau hendak berkisah, mungkin kita tidak sempat berkisah lagi. Banyak orang-orang yang bersyukur, Allah angkat, bertambah kekayaannya. Itu yang kelima adalah mensyukur. Yang keenam adalah ikhlas wasidq. Itu juga merupakan taat di dalam batin kita. Orang lain tidak tahu, Bapak Ibu, kita ini ikhlas atau tidaknya. Yang tahu Allah dan dirinya sendiri. Jangan kita hendak menilai orang, si anu itu ikhlas orangnya, ya. Di mana engkau tahu? Hanya dia yang tahu ikhlas atau tidak. Karena manusia bisa bersifat berpura-pura. Ketika bertemu begini, dia nampakkan ekspresi wajahnya begini. Saya pernah nengok orang di dekat Istiqlal itu. Dia bawa karung dengan baju yang Jepang camping, macam orang miskin.
Saya tanya lah orang dekat toko, betul itu orang miskin? Dia bohong kok Pak. Nah kan, dia cuma tidak minta-minta. Padahal dia tuh orangnya gagah dan kuat. Bisa berpura-pura. Jadi makanya ikhlas itu hanya Allah yang tahu dan dirinya. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. La yaqbalullahu minal amali illa kanu khalisan wabta'u bihi wajhah. Allah tidak akan menerima amal seseorang itu kecuali ia lakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi masalah ikhlas ini pun tidak ada kita yang tahu. Ikhlas ini dibagi lagi banyak. Ada ikhlasul abidi, ada ikhlasul arifin, ada ikhlasul muhibbin. Kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Keinginan kita apa tuh? Aku takut diazab di neraka, aku ingin masuk surga. Itu tingkatannya baru ikhlasnya ikhlasul abidi. Dan itulah yang kebanyakan. Mungkin juga termasuk yang bicara ikhlas kita tuh, aku nanti takut diazab Allah, takut masuk neraka. Sebenarnya ikhlas yang muhibbi, dia tidak itu lagi yang ringan. Dia semata-mata kecintaan kepada Allah. Lagi ada namanya ikhlas arifin. Ini ikhlasul arifin, ini orang yang sudah paham. Kalau seorang perempuan disebut dengan Rabiatul Adawiyah, aku ya Allah melaksanakan perintahmu ini semata-mata menjalankan perintahmu. Apakah engkau lemparkan aku ke neraka? Apakah engkau masukkan ke surga? Aku tidak itu pikiranku ya Allah. Aku hanya menjalankan perintahmu, pekerjaan. Tingginya tingkat ikhlasnya. Ya tidak mungkinlah kalau orang yang begitu ikhlas dari mengerjakannya lalu diazab, kan tidak mungkin. Contoh seorang hamba di rumah tangga, pembantu lah. Yang satu pembantu ini kerja terus. Yang diperintahkan tuan rumah, pokoknya gosok. Tapi bukan gosok aja, cuci dia bantu, menjaga anak dia bantu. Terus dia kerja terus. Tak pernah dia nanya berapa gajinya. Yang satu lagi, sebentar-sebentar, mana gaji kau Pak? Kerjanya kurang, kerja malas. Kira-kira mana yang disayangi oleh tuan rumah? Tentu yang pertama disayangi. Kalaupun ada hadiah untuk naik haji ataupun hadiah untuk umrah, yakinlah yang pertama akan diajak. Ini cuma disuruh menggosok, tapi mau mencuci, mau menolong menjaga anak, mau menyapu halaman rumah, tidak pernah nanya gaji setiap bulan. Setelah aku aja lah ngasihnya. Ini luar biasa. Ini yang betul-betul tadi ikhlasul arifin. Itu yang keenam kan, ikhlas masih dalam taat dalam batin. Kemudian yang ketujuh, tawakal. Nah, itu termasuk taat dalam batin. Dia bertawakal kepada Allah, tidak ada tawakal kepada yang lainnya. Usaha. Tapi tidak pula begini. Kamu nggak pandai berusaha, tawakal. Nah, itu juga tak benar. Karena usaha tadi itu memang suatu keharusan. Seseorang singgah di masjid pakai kuda, jumpai Rasulullah. Kata Rasulullah, mana kudamu tadi? Itu di luar ya Rasulullah. Itu lihat tidak ada, kata Allah. Kenapa tidak kau ikat, kata Rasulullah? Itu tawakal. Itu tawakal yang salah, kata Rasulullah. Ikat dululah unta itu. Kalau dia larilah dia berjalan. Nah, itu namanya tawakal tadi itu. Usaha dulu, semaksimal usaha. Masalah endingnya itu Allah lah yang tahu. Kita berusaha semampu kita berusaha. Ada pula yang salah begini. Kalau engkau mau mendapat sesuatu yang banyak, kerja keras. Mau sugih, kerja keras. Itu pun juga kadang-kadang tidak menjamin juga.
Banyak di antara sahabat dan kawan kita siang kerja, malam kerja, banting tulang. Tidak juga. Kalau umpamanya kerja keras, kita mau dapat kekayaan, mungkin para buruh lah yang paling kaya. Tidak juga kan. Jadi usaha tadi itu hanya ikhtiar, tawakal. Kita pun berangkat ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan, mahabbah. Ada di dalam diri kita ini mahabbah. Mahabbah itu apa? Amat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghidupkan cinta kepada Allah ada rujukannya, bukan kita yang buat. Ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah. Jika kamu ingin mendapat cintanya Allah dan engkau akan diampuni dosa-dosamu, ikuti aku, kata Rasulullah. Tidak ada contoh yang lain. Kalaupun tidak ikut Rasulullah, para sahabat boleh, karena kata Nabi, semua sahabatku itu adalah bagaikan bintang. Siapa saja di antara sahabat itu kau ambil perangainya, kau ambil tuh watak kehidupannya, pasti dapat petunjuk. Ashabi kan nujumi, fa bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Seluruh sahabat-sahabat Nabi itu, kalau kita ambil contoh kehidupannya, pasti kau dapat petunjuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena level sahabat itu setelah Nabi, sahabat beraulia, berwaliullah. Jadi tinggi level sahabat Nabi. Jadi kalau untuk menjadikan diri mahabbah, cinta kepada Allah, jangan di luar contoh yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Itu namanya mahabbah. Yang kesembilan, ridullah. Kita dalam hidup ini, batin kita ini menerima takdir Allah. Begini ketentuan Allah, kita terima. Begini Allah kehendaki, kita terima. Karena takdir ada dua, Pak. Ada takdir itu mubram, ada takdir itu mu'allaq. Yang tak bisa dirubah ada takdir mubram. Takdir mubram tidak bisa dirubah. Mu'allaq bisa. Mana Ustaz? Namanya takdir mubram itu adalah kita terlahir ke dunia ini menjadi anak si anu, engkau suku ini tidak bisa kita rubah tau. Aku sebenarnya pesan dulu aku mau jadi sukunya orang Korea tuh, putih-putih. Ya tidak bisa, karena kita memang sudah dilahirkan orang Indonesia. Atau kita maunya laki-laki, lahirnya perempuan. Itu sudah kehendak Allah yang tidak bisa kita pesan. Takdir mubram, takdir mu'allaq bisa kita rubah. Terakhir, termasuk adalah taat dalam batin kepada Allah. Hendaknya setiap diri kita ini adanya tazkirah maut. Apa tazkirah maut? Mengingat suatu kematian. Insya Allah bila ingat satu kematian, ada rem bagi diri kita. Aku nak melakukan ini, nak melakukan ini. Oh, jangan-jangan malaikat Israel sudah ngintip, gitu kan? Jadi 10 ini di dalam kitab Hidayatus Shaliqin itu disebut dengan taat di dalam batin kita yang orang lain tidak tahu. Mudah-mudahan dari nomor 1 sampai nomor 10, kalaupun tak ingat semuanya, sebahagian kita ingat-ingat. Wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.